Hai, aku Adela dan saat ini kamu lagi mendengarkan A8 Podcast. Hai, selamat datang di A8 Podcast dan episode hari ini langsung aja ya. Kamu bisa baca judulnya. Judulnya itu bukan karena keyboardnya yang error atau emang aku yang salah tulis, tapi ya emang gitu judulnya. Karena kadang hidup tuh kayak gitu ya, ribet, ruwet, aneh, gak jelas. Tapi kita sendiri gak ngerti mau bilang apa selain ya udahlah. Pernah gak sih kamu ngerasa mulai dari pagi udah banyak hal-hal yang salah? Alarm gak bunyi, lupa bawa dompet, baju yang pengen dipakai hari ini malah belum dicuci, macet di jalan, kerjaan numpuk, sampai di kantor tiba-tiba atasan ngasih kerjaan baru padahal yang sebelumnya aja belum kelar. Terus muncul suatu suara di kepala, tolong berhenti dulu dong semua ini. Dan lucunya, semua semrawut itu masih terjadi di pagi hari. Kadang yang bikin capek itu bukan cuman masalah-masalah besar sih, tapi justru karena banyak banget hal-hal kecil yang numpuk sampai rasanya kayak pengen meledak gitu isi kepala. Belum lagi ditambah hal-hal yang kayak ada orang yang hilang gitu aja padahal kita udah percaya, ada rencana yang gagal padahal kita udah kasih 100% usaha, ada mimpi-mimpi kita yang makin lama makin ngeblur bentuknya gak kelihatan. Dan tiba-tiba kita mulai mikir, aku kenapa sih? Hidup aku kenapa sih? Kadang tuh ada momen dimana aku tuh pengen marah, pengen ngomel, pengen nangis, pengen ngebanting barang. Tapi gak bisa, karena udah capek duluan. Capek nahan, capek mikir, capek berharap semuanya bisa cepet-cepet selesai, capek buat usaha. Dan dari semua kekacauan itu muncul aja di kepalaku kalimat ya udahlah. Tapi sebenarnya ya udahlah ini bukan berarti nyerah loh sebenarnya. Dulu aku mikir kalau aku bilang ya udahlah berarti aku nyerah. Tapi ternyata aku menyadari bahwa ketika aku bilang ya udahlah, itu bukan selalu tentang menyerah. Kadang itu ya udahlah ini pengen terucap karena bentuk penerimaan. Penerimaan bahwa aku gak bisa kontrol semuanya, penerimaan bahwa hidup memang gak selalu harus masuk akal, penerimaan bahwa gak semua orang bisa aku jaga, gak semua hal bisa aku atur. Dan dengan penerimaan itu ternyata bisa bikin nafas jadi lebih ringan, dada rasanya sedikit lebih lapang, pikiran jadi bisa lebih terkontrol. Chaosnya hidup tuh kadang ngasih ruang buat refleksi sebenarnya. Setelah chaos, setelah marah, setelah kesel, kadang aku jadi mikir, kok bisa ya aku sampai di titik ini dan masih bisa bertahan. Ternyata kalau dipikir-pikir sekarang tuh sebenarnya keadaan aku tuh udah lebih baik dan baik-baik aja, lebih baik malah dari yang dulu-dulu gitu loh. Ternyata aku kuat juga ya sampai di sini, sampai di titik ini, walaupun sering gak tahu harus ngapain. Mungkin iya, hidup gak harus terus rapi, terus sesuai sama harapan. Mungkin gak semua jawaban harus dicari hari ini juga dan ketemu hari ini juga. Kadang satu-satunya solusi sementara adalah dengan minum air putih, tarik nafas, terus bilang pelan-pelan, ya udahlah. Belakangan ini tuh aku sering banget bilang ya udahlah. 1 atau 2 tahun belakangan ini tuh sering banget aku bilang ya udahlah di beberapa momen gitu ya. Kadang aku juga bingung kenapa aku jadi sering ngomong bilang ya udahlah. Apa karena aku yang udah terlalu sering kecewa, terlalu sering ngerasa gak bisa ngubah apapun, atau karena itu
itu satu-satunya cara biar aku tetap waras gitu ya. Pikirannya tetap jernih, tetap tenang. Karena kalau aku nggak bilang ya udahlah, mungkin aku bakal terus mikir sampai capek. Bakal terus ngikutin egoku sampai capek. Terus nyalain diri sendiri. Terus muter-muter di kepala tentang hal-hal yang bahkan gak bisa aku ubah. Dan sebenarnya ya udahlah, itu bisa jadi dua hal sekaligus. Kadang dia jadi tameng supaya aku gak terlalu mikirin semuanya. Kadang juga jadi pelukan gitu ya, dalam tanda kutip pelukan, yang bisa ngasih tahu aku bahwa semuanya akan baik-baik aja walaupun gak hari ini. Dan ada kalanya memang perlu ada penerimaan dulu, perlu ada rem dulu untuk chaosnya hidup. Karena sejujurnya gak semua hal harus ada solusi, gak semua pertanyaan butuh jawabannya sekarang juga. Beberapa hal mungkin cuma butuh diterima, ditenangkan, didiamkan, dan diberi ruang buat akhirnya bisa pulih sendiri. Tapi kalimat ya udahlah ini sebenarnya gak harus berlaku untuk semua hal ya. Ada kalanya memang kita pakai ya udahlah sebagai rem emosi, rem overthinking, rem ekspektasi bisa juga. Jadi kalau hari ini kamu lagi di titik itu, capek, bingung, gak tahu harus ngelakuin apa duluan, boleh kok istirahat dulu, jeda dulu, tenangin pikiran dulu. Kamu gak harus ngerti semuanya sekarang, kamu gak harus kuat hari ini juga, gak bisa beres semua masalahnya sekarang, dan kamu boleh banget bilang, ya udahlah, nanti juga pelan-pelan aku jalan lagi. Nanti pelan-pelan ada solusinya. Nggak sekarang, mungkin nanti ada solusinya. Terima kasih udah dengerin episode ini. Kalau kamu punya cerita chaosnya hidup versi kamu sendiri, yang awalnya pengen marah, tapi akhirnya ujung-ujungnya cuma bisa bilang, ya udahlah. Aku bakal seneng banget bisa dengerin cerita kamu. Kamu bisa kirim ke DM Instagramku atau email ke adalah8podcast@gmail.com. Dan share episode ini ke teman kamu yang mungkin lagi butuh dengerin kalimat ya udahlah hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan teruslah berbagi hal-hal baik.